Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas bagian pertama dari buku An Elegant Defense. Judul bagiannya aja udah bikin merinding ya, Nyawa di Ujung Tanduk. Sumber utama kita kutipan dari buku ini, dan misinya yaitu kita mau coba pahami bareng-bareng gimana sih sistem pertahanan tubuh kita yang katanya elegan ini bekerja menjaga keseimbangan antara hidup dan mati. Kita mulai dari kisah nyata nih yang jadi pembuka bagian ini, tentang Jason Greenstein. Wah, kalau dengar cerita masa mudanya, dia ini idola banget. Atlet basket, bisbol, all-state di Colorado. Kidal, lincah, pokoknya keren lah. Bintang lapangan ya, istilahnya. Iya, bintang lapangan. Tapi ceritanya jadi beda banget pas dia usia 47 tahun. Di tahun 2015 itu, dia digambarkan lagi dalam perjalanan buat berobat. Naik van Ford Windstar yang ya agak butut gitu. Kontras banget ya. Dia ini lulusan universitas elit, tapi gaya hidupnya kayak petualang gitu. Nomaden, pindah dari satu ide bisnis ke ide lain. Bahkan sering tidur di van pas lagi perjalanan bisnis. Agak unik ya gaya hidupnya. Unik banget. Dan yang bikin makin personal, penulis buku ini ternyata teman masa kecil si Jason. Jadi ada perspektif yang dekat gitu. Dan kisah Jason ini langsung membawa kita ke jantung tema nyawa di ujung tanduk itu sendiri ya. Ini bukan cuma soal perjuangan fisik loh, tapi lebih ke gimana keseimbangan internal tubuhnya, sesuatu yang mungkin kita anggap biasa aja kalau lagi sehat. Iya, betul. Itu jadi goyah banget. Pertahanan tubuh yang mestinya melindungi, malah berbalik jadi sumber masalah utama buat dia. Nah itu dia, kontrasnya itu loh antara Jason muda yang dijuluki Golden, yang populer, baik hati. Diceritain juga dia suka nyemangetin penulis waktu kecil main bisbol di telik. Oh, manis sekali ya. Iya kan? Dibandingkan sama kondisinya sekarang, pas dia datang ke reuni pertandingan basket di lapangan yang sama tempat dia dulu jadi pahlawan, teman-temannya sampai mikir, wah, jangan-jangan ini terakhir kali ketemu dia. Sedih banget. Itu dia. Jadi kelihatan banget ya ketika pertahanan tubuh itu kehilangan keseimbangan, dampaknya bisa sedalam itu, bisa menyerang inti identitas seseorang. Atlet yang tadinya lincah jadi lemah, orang yang aktif jadi nggak berdaya. Benar. Dan ini langsung membawa kita ke pertanyaan mendasarkan, gimana sih sebenarnya sistem imun kita bekerja? Terus apa yang terjadi kalau sistem itu salah arah atau error gitu? Nah, ini menarik. Kita kan sering banget ya dengar sistem imun itu digambarin pakai metafora perang. Ada sel mata-mata lah, serangan bedah lah, agen rahasia. Kedengarannya gagah banget, bisa kenalin miliaran musuh. Tapi, apa iya metafora itu yang paling pas? Sumber ini justru nawarin pandangan lain. Justru itu poinnya. Metafora perang itu bisa agak menyesatkan sebenarnya. Kalau kita lihat lebih dalam, sistem imun ini mungkin lebih cocok diibaratkan kayak pasukan penjaga perdamaian yang super canggih. Penjaga perdamaian, oke, menarik. Gimana tuh maksudnya? Jadi tujuannya itu bukan cuma hancurin musuh gitu aja, tapi lebih ke menjaga harmoni. Tugasnya itu kompleks banget. Dia harus bisa usir penjahat yang beneran jahat, kayak patogen, virus, bakteri jahat. Oke. Tapi sebisa mungkin dengan kerusakan minimal pada warga sipil, yaitu sel-sel tubuh kita sendiri. Dan yang nggak kalah penting, dia juga harus bisa hidup damai, berdampingan sama penduduk asing yang justru baik buat kita. Penduduk asing yang baik, maksudnya? Ya, itu miliaran mikroba baik yang ada di usus kita. Mikrobioma itu loh. Mereka kan technically asing, bukan bagian dari sel kita. Tapi penting banget buat kesehatan. Ah, iya mikrobioma. Berarti bukan cuma lawan musuh dari luar, tapi juga harus bisa toleransi teman yang ada di dalam ya? Tepat sekali. Harmoni itu kuncinya. Makanya, antibiotik spektrum luas yang main babat aja semua bakteri, baik yang jahat maupun yang baik, itu kadang bisa jadi masalah. Karena dia ganggu harmoni internal tadi. Masuk akal. Jadi ini soal keseimbangan ya? Nah, kalau gitu, apa yang terjadi kalau keseimbangannya ini rusak? Kalau sistem imunnya jadi terlalu galak mungkin ya? Terlalu bersemangat? Lalu panas atau overaktif, disitulah muncul masalah besar lainnya, autoimunitas. Autoimunitas. Sering dengar istilah ini. Ya, ini kondisi di mana sistem imun yang seharusnya melindungi kita malah salah kenal. Dia menyerang sel dan jaringan tubuh kita sendiri, dikira musuh. Dan ini dampaknya luas ya.
Sumber ini nyebutin angka yang, wah, lumayan bikin kaget loh. Sekitar 20% populasi AS, itu berarti sekitar 50 juta orang hidup dengan penyakit autoimun. Besar sekali angkanya. Besar banget, dan mayoritas, sekitar 75%, itu perempuan. Penyakit kayak rheumatoid arthritis, lupus, penyakit Crohn, bahkan diabetes tipe 1, itu termasuk kategori ini. Sampai jadi kategori penyakit umum ketiga di AS, setelah penyakit jantung dan kanker. Artinya ada banyak sekali orang yang nyawanya di ujung tanduk, bukan karena serangan dari luar, tapi karena kesalahpahaman di dalam sistem pertahanan mereka sendiri. Benar. Dan buku ini ngasih contoh nyata yang bikin kita lebih paham dampaknya ke personal. Ada cerita Linda Segre. Dia nih wanita karir sukses, lulusan MBA Stanford, pokoknya hidupnya kelihatan sempurna banget. Terus tiba-tiba, suatu malam lagi masak, jempol kaki kirinya bengkak jadi segede bola golf. Sakitnya luar biasa. Diagnosisnya, rheumatoid arthritis. Sistem imunnya nyerang sendi dia sendiri. Wah, tiba-tiba begitu ya? Iya. Terus ada lagi cerita Meredith Branscombe. Latar belakang keluarganya agak kompleks. Ada trauma waktu pelarian dari Nazi, terus ada riwayat keluarga dengan gejala-gejala yang mirip autoimun. Oke. Nah, si Meredith ini sendiri udah ngalamin gejala aneh bertahun-tahun. Ruam kulit lah, masalah perut, nyeri sendi, terus gejalanya memburuk setelah dia ngalamin trauma pribadi pas kuliah. Trauma bisa jadi pemicu ya? Kayaknya begitu, kompleks banget. Akhirnya dia didiagnosis nggak cuma satu, tapi beberapa penyakit autoimun sekaligus. Ada lupus, ada RA juga. Gejalanya bisa parah banget. Demam berbulan-bulan, jantungnya meradang, BAB berdarah, nyeri kayak ditusuk-tusuk. Ya ampun. Bahkan ada contoh dramatis, tangannya bisa bengkak merah cuma karena kena sinar matahari langsung. Itu kan, wah. Kisah Linda dan Meredith ini nunjukin dua hal penting menurut saya. Pertama, seringkali diagnosis penyakit autoimun itu nggak gampang. Bisa lama, berliku-liku, pasiennya frustrasi. Iya, sering dengar cerita gitu. Kedua, ini menyoroti misteri paling dasar. Gimana sih tubuh bisa salah ngenalin diri atau self dan malah nganggapnya sebagai asing atau non-self yang harus diserang? Tubuh Meredith itu seolah-olah ngelihat dirinya sendiri sebagai musuh, sebagai alien. Itu pertanyaan yang dalam banget ya. Gimana tubuh mendefinisikan diri? Betul. Dan faktor pemicunya juga bisa macam-macam. Kayak Linda tadi, mungkin ada kombinasi stres, kurang tidur, infeksi sebelumnya. Kalau Meredith, ada faktor trauma, plus mungkin riwayat keluarga atau genetik. Ini nunjukin betapa rumitnya menjaga keseimbangan sistem imun ini. Oke, jadi kita udah lihat gambaran masalahnya, kompleksitasnya, dampaknya ke manusia nyata. Sekarang gimana sih para ilmuwan akhirnya bisa ngebongkar cara kerja mesin pertahanan yang rumit ini? Perjalanannya pasti panjang ya? Panjang dan penuh lika-liku pastinya. Kita mungkin nggak perlu hafalin semua nama penemu atau tahunnya ya, tapi melihat benang merahnya itu menarik banget. Gimana pemahaman kita itu berevolusi gitu. Iya, lompatan-lompatan pemikirannya gimana? Misalnya, pengamatan paling awal itu udah dari abad ke-17 loh, Gaspare Aselli, nemuin vena susu di anjing. Itu cikal bakal sistem limfatik. Terus lompat ke akhir abad ke-19, ada Elie Matkinnikov. Dia ngamatin sel di larva bintang laut yang kayak makanin serpihan duri mawar. Makanin? Iya, kayak memangsa gitu. Itu konsep awal fagositosis, sel-sel pemakan sampah atau penyerbu di tubuh kita. Lalu ada Paul Ehrlich yang cari peluru ajaib. Konsep antibodi dan gimana sistem imun bisa ngenalin patogen spesifik. Oke, jadi ada sel pemakan, ada peluru ajaib, terus gimana kita tahu ada jenis-jenis tentara yang beda, kayak sel T dan sel B itu? Nah, itu butuh waktu lagi. Di pertengahan abad ke-20, ada beberapa penemuan kunci. Misalnya Jack Miller. Dia nunjukin kalau organ kecil bernama timus, yang tadinya dianggap gak berguna, itu ternyata penting banget buat imunitas. Eksperimennya pakai tikus. Timus ya, oke. Terus ada Max Cooper, dia pakai ayam. Dia bisa buktiin kalau ada dua jalur utama sel imun. Satu yang dewasanya di timus, itu yang kita kenal sel T. Satu lagi kalau di manusia dewasanya di sumsum tulang, itu sel B. Ah, jadi ada sel T dari timus, sel B dari sumsum tulang. Bedanya apa tuh tugas mereka secara sederhana? Gampangnya gini, sel T itu kayak jenderal atau prajurit infanteri. Dia butuh informan, sel lain, buat ngenalin musuh yang udah masuk ke dalam sel kita. Sementara sel B, itu lebih kayak pasukan yang bisa ngenalin musuh yang masih berkeliaran di luar sel, pakai antena atau antibodi di permukaannya. Pertanyaan bagus banget.
Dan jawabannya itu salah satu penemuan paling keren di imunologi, menurut saya. Ditemukan oleh Susumu Tonegawa tahun 70-an. Dia nemuin kalau gen-gen yang bikin antibodi di dalam sel B itu bisa dikocok ulang. Dikocok ulang, maksudnya gimana? Jadi, potongan-potongan DNA-nya itu bisa digabung-gabungin dengan cara yang berbeda-beda. Prosesnya namanya rekombinasi VDG. Dari jumlah gen yang terbatas, dia bisa menghasilkan miliaran kombinasi antibodi yang unik. Wow, jadi kayak main Lego ya, dari balok yang sama bisa bikin macam-macam bentuk. Persis, kayak gitu analoginya. Makanya, tubuh kita itu udah siap dengan kunci untuk gembok musuh yang bahkan belum pernah kita temui sebelumnya. Misalnya kuman aneh di danau yang belum pernah Anda kunjungi. Ada kemungkinan sel B Anda udah punya kunci cadangannya. Keren banget. Tapi ini balik lagi ke masalah tadi. Oke, kita punya banyak kunci. Tapi gimana sistem tahu kapan harus pakai kunci itu? Gimana dia bedain mana sel diri yang sehat, mana sel asing, atau mana sel diri yang udah rusak atau terinfeksi? Nah, ini dia pertanyaan krusial lainnya. Kuncinya ada di sistem pengenalan diri. Di sini pentingnya penemuan MHC, Major Histocompatibility Complex, atau kalau di manusia namanya HLA, ditemukan oleh Peter Doherty dan Rolf Sinkernagel. MHC atau HLA? Apa itu? Permukaan hampir semua sel tubuh kita. Mereka nemuin kalau sel T pembunuh itu cuma bakal nyerang sel tubuh kita sendiri yang terinfeksi, virus. Kalau sel itu nunjukin KTP yang benar, plus potongan virusnya. Oh, jadi harus ada dua sinyal ya, KTP diri plus tanda bahaya, virus. Betul, kalau sel asing yang terinfeksi virus yang sama, KTP-nya beda, atau sel diri yang sehat, nggak ada potongan virus, sel T nggak akan nyerang. Makanya, MAHCLA ini penting banget buat kecocokan transplantasi organ. Harus cari donor yang KTP-nya semirip mungkin. Jadi itu alasannya kenapa transplantasi organ rumit ya. Dan ini juga menjelaskan kenapa di autoimunitas sistemnya salah baca KTP sendiri atau gimana? Bisa jadi salah baca KTP-nya, atau salah menganggap komponen diri sebagai sesuatu yang berbahaya padahal tidak. Mekanismenya kompleks. Tapi intinya, pengenalan diri via MHCLA ini gagal berfungsi dengan benar. Oke, jadi ada sel T, sel B, ada antibodi, ada sistem pengenalan diri MHCLA. Terus gimana mereka semua ini ngobrol? Koordinasinya gimana? Kan nggak mungkin kerja sendiri-sendiri. Pertanyaan bagus lagi. Mereka butuh komunikasi. Nah, disinilah peran molekul-molekul sinyal. Kayak penemuan interleukin 1, IL-1 oleh Charles Dinarello, atau penemuan interferon. Molekul-molekul ini secara umum kita sebut sitokin. Sitokin. Sering dengar juga. Iya, sitokin ini kayak pesan singkat atau telepon antar sel imun. Ngasih tahu kapan harus aktif, kapan harus nyerang lebih keras, kapan harus tenang, kapan harus panggil bala bantuan. Jaringan komunikasinya super cepat dan kompleks. Jadi peradangan yang kita rasakan, merah, bengkak, panas, nyeri, itu sebenarnya tanda kalau ada komunikasi aktif dan respons imun lagi jalan ya? Tepat sekali. Itu manifestasi dari perang dan komunikasi yang terjadi di level seluler. Oke, itu tadi sistem yang adaptif ya, yang belajar dan spesifik. Sel T, sel B, antibodi. Tapi katanya butuh waktu beberapa hari buat mereka siap tempur. Terus gimana pertahanan di awal-awal banget pas kuman baru masuk? Nah, itu dia. Di akhir abad ke-20, pemahaman kita makin lengkap dengan ditemukannya sistem imunitas bawaan atau innate immunity. Ini adalah garis pertahanan pertama yang lebih kuno, lebih cepat reaksinya tapi kurang spesifik. Imunitas bawaan, apa aja pemainnya? Ada sel-sel kayak makrofag yang tadi makanin kuman, ada sel dendritik yang tugasnya nunjukin potongan musuh ke sel T, ada juga sel natural killer atau NK yang bisa bunuh sel abnormal tanpa perlu pengenalan serumit sel T. Terus gimana cara kerja imunitas bawaan ini tahu mana yang bahaya, mana yang enggak? Kan katanya kurang spesifik. Nah, ini juga penemuan penting. Ada Charles Janeway dan Ruslan Mejitov. Mereka mikir gimana caranya sistem imun bedain antara, katakanlah, protein di makanan yang juga asing tapi nggak bahaya, dengan bakteri jahat yang asing dan bahaya. Iya juga ya. Mereka mengusulkan dan kemudian menemukan adanya sensor bahaya di sel-sel imun bawaan. Namanya Toll-like receptors atau TLR.
Sensor ini nggak ngenalin musuh satu persatu kayak sel TB, tapi ngenalin pola molekuler umum yang banyak ditemui di patogen. Misalnya, pola di dinding sel bakteri tertentu. Jadi kayak detektor pola umum gitu ya, bukan detektor spesifik. Betul. Ini membantu sistem imun bawaan buat ngasih alarm awal kalau ada sesuatu yang mencurigakan dan kemungkinan berbahaya masuk. Jadi dia bisa bedain non-self menular dari non-self tidak menular, kayak makanan tadi. Ini penting banget buat ngaktifin respons imun adaptif sel TB yang lebih kuat nantinya. Wah, jadi berlapis-lapis ya sistemnya. Ada yang cepat tapi umum, bawaan, ada yang lambat tapi spesifik dan punya memori, adaptif. Semuanya harus komunikasi, harus kenal diri, harus seimbang. Pantes aja disebut pertahanan yang elegan. Elegan dan luar biasa kompleks. Setiap penemuan ini, dari sel pemakan sampai sensor TLR, pelan-pelan ngebangun gambaran sistem yang intinya selalu kembali ke satu kata, keseimbangan. Keseimbangan antara nyerang musuh dan melindungi diri sendiri. Iya, keseimbangan antara respons cepat dan respons yang terukur. Kalau keseimbangan ini goyah, ya itu tadi, nyawa di ujung tanduk. Entah karena infeksi nggak terkendali, atau kanker karena gagal ngenalin sel diri yang rusak, atau autoimunitas karena nyerang diri yang sehat. Oke, jadi setelah kita telusuri semua ini, apa artinya buat kita yang mendengarkan? Buat Anda semua, pemahaman dasar tentang pasukan penjaga perdamaian internal kita ini semoga bisa bikin kita lebih menghargai tubuh kita ya. Harusnya begitu. Kita jadi lebih paham kenapa sih istirahat cukup itu penting, kenapa kelola stres itu penting, kenapa nutrisi itu penting. Karena semua itu ngaruh ke keseimbangan sistem imun kita. Betul, bukan cuma mitos atau nasihat klise. Ada dasar ilmiahnya. Iya, dan kita juga jadi bisa lebih bijak walihat intervensi medis, kayak vaksin. Itu kan cara ngelatih sistem imun kita biar kenal musuh. Atau obat imunosupresan buat pasien autoimun, itu kan upaya buat nenangin sistem imun yang terlalu aktif. Semuanya itu usaha buat bantu jaga atau balikin keseimbangan tadi. Dan kisah nyata seperti Jason, Linda, dan Meredith, itu jadi pengingat yang kuat ya, bahwa keseimbangan ini tuh rapuh, berharga banget. Perjuangan mereka itu cerminan dari pertarungan mikroskopis yang sebenarnya terus terjadi di dalam diri kita semua, setiap saat. Oke, mari kita coba rangkum sedikit ya poin-poin penting dari pembahasan bagian nyawa di ujung tanduk ini. Pertama, kita lihat gimana kisah personal seperti Jason, Linda, dan Meredith itu jadi semacam jendela buat memahami betapa rapuhnya keseimbangan sistem imun kita. Kedua, kita belajar kalau metafora penjaga perdamaian mungkin lebih pas daripada mesin perang buat gambarin sistem imun. Kompleksitasnya bukan cuma soal menghancurkan, tapi menjaga harmoni. Dan mengenali diri sendiri. Nah, itu poin ketiga. Munculnya autoimunitas itu nunjukin betapa krusialnya kemampuan sistem ini buat bedain mana diri, mana bukan diri. Dan terakhir, kita udah telusuri sedikit jejak penemuan kunci yang ngebantu kita ngerti cara kerjanya. Bukan juga daftar nama ya, tapi lebih ke lompatan pemahaman soal sel-selnya, cara mereka kenal musuh, cara komunikasi, sampai pertahanan lapis pertamanya. Dan mungkin, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang dari sini. Mungkin misteri terbesar dari sistem imun itu bukanlah gimana cara dia melawan musuh dari luar yang jelas-jelas beda. Tapi justru gimana dia terus-menerus belajar, beradaptasi, dan menegosiasikan batas. Batas antara diri yang harus dilindungi dan yang lain. Yang lain ini bisa macam-macam. Mikroba baik di usus kita, makanan yang kita makan, sel kita sendiri yang mungkin berubah jadi aneh, atau bahkan janin di dalam kandungan ibu hamil yang secara teknis setengah asing. Wow, itu dalam sekali. Pertanyaannya, di mana sebenarnya tubuh kita itu narik garis batas diri itu? Dan gimana caranya garis batas yang dinamis itu bisa terus dijaga seumur hidup kita? Itu mungkin salah satu pertanyaan paling fundamental dalam biologi. Sebuah pertanyaan yang layak direnungkan ya. Di mana batas diri kita sebenarnya? Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.